Halo teman-teman, selamat malam. Kembali lagi dengan gua Iman dan selamat datang di Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Iman di Night in Tokyo. Gimana teman-teman 2 minggu ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap lancar juga kerjaannya, studinya juga lancar. Turut simpati juga buat yang menjadi korban gempa di daerah Malang dan sekitarnya. Semoga kalian tetap sehat-sehat aja di sana, tetap baik-baik aja dan bisa recovery secepat mungkin. Amin. Terus teman-teman, mungkin kalian udah gak sabar gitu setelah pembicaraan gua dengan Guinness yang di episode kemarin itu terpotong di tengah. Jadi lanjutannya gua bakal hadirkan di podcast kali ini teman-teman. Jadi tanpa banyak berbasa-basi lagi, mari kita dengarkan lanjutan perbincangan gua dengan Guinness dari episode sebelumnya. Selamat menikmati. Paling ketara itu memang ketika waktu pertama ketemu sih. Gitu ya? Iya. Kalau kita orang Indonesia tuh baru ketemu ya gitu Kak, kenalan. Emang pertama kayak ya kenalan siapa namanya siapa, terus ujung-ujungnya kayak semuanya aja apapun itu bisa diceritakan gitu loh. Iya benar. Nah itu orang Jepang nggak mungkin banget kayak gitu loh. Ah iya benar ya. Jadi kayak nggak bakal dia cerita keluarganya kayak gimana. Misalkan dia paling mentok-mentok tuh apa ya, sukanya apa gitu, udah gitu doang gitu, ya nggak sih? Iya benar. Sukanya apa, hobinya apa, udah Ya, selesai ya, gitu. Nggak bakal cerita tentang apa dulu SMA gimana gitu. Atau ini nggak sih juga apa ya, rumah di mana, agak mungkin, agak Kojing Joho Sugiru gitu mungkin. ya. Informasi pribadi yang nggak mungkin dikasih tahu ke orang yang baru pertama kali ketemu gitu. Pokoknya buat kalian ya memang yang tertarik nih nantinya tinggal di Jepang atau yang lagi tinggal Jepang sekarang, pahamilah bahwa orang Jepang itu punya bubble. Udah itu gampang sih. Jangan sampai kita menginvasi bubble-nya mereka gitu loh. Jadi kita harus bisa pinter-pinter gitu loh. Mana yang aman untuk dibicarakan, nggak mengganggu dia, terus dia juga nyaman. Terus ya udah jadi pertemanan, pelan-pelan pertemanannya jadi temen gitu. Jangan langsung nanya ini itu tuh. Kadang-kadang dia jadi ilfil kan. Iya gak sih? Iya. Kamu anak keberapa? Kamu punya berapa saudara? Orang tua kerjanya di mana? Iya, orang tua kerjanya di mana? Ya be. Iya benar. Itu sih yang bisa dipelajarin. Tapi pergaulan gue kan kurang lebar ya man, jadi ya mohon maaf lah ya kalau itu. Gue sendiri juga apa ya, waktu kita sekolah di TSB sendiri pun sebut merek. Oh iya pokoknya itulah nama sekolahnya. Okay. Karena gue itu cenderung kupu-kupu, jadi kuliah pulang. Mostly gue juga nggak terlalu kenal siapa, tahu nama doang gitu, tapi nggak dekat juga dengan orang-orang Jepang yang di situ. Justru gue itu banyak ngobrolnya bukan di anak-anak orang Jepang itu gitu loh, anak-anak kuliah itu. Gue malah banyak ngobrolnya di kalau lagi baito sih sebenarnya. Oke. Jadi memang kadang kebetulan kan patternnya ada nih sebenarnya kalau baito, yang kerjaannya ngambil shift malam sama shift pagi tuh udah kebagi dua gitu loh. Iya. Jadi ketika kita misalnya kan gue karena nggak bisa shift pagi, pasti ngambil shift closingnya kan, shift malamnya. Ya ketemunya orangnya itu juga gitu loh. Jadi iya. Pulang bareng ngobrol gitu lama-lama. Mungkin juga karena waktu itu anaknya juga terlalu muda gitu. Baru lulus SMA, iya, bener. Mungkin interestnya beda gitu loh. Kalau waktu di Baito kan kayak diverse gitu loh. Ada yang kuliah, ada yang memang nggak muda-muda banget gitu. Ada, jadi kayak mungkin mereka sendiri lebih bisa bergaul juga gitu sih kalau di Baito gitu.
Kalau di tempat kuliah, apalagi mereka udah kayak membentuk geng gitu loh. Terus gua sendiri mau masuk, mau ngajak ngobrol di situ juga gak enak ya, ujung-ujungnya ya cuma kuliah, pulang. Atau teman-temannya sesama foreigner gitu ya? Ya itu bisa juga kayak gitu, atau sesama Indo gitu. Iya benar. Gua sih memang lebih banyak teman Jepang itu justru dari Baito daripada di tempat apa kuliah atau di boleh tempat lah gue daftar Baito lu. Nyari Baitonya juga harus ini sih. Kalau misalkan kayak tempatnya kayak kafe gitu-gitu, kayaknya bakal banyak anak muda terus bisa ngobrol. Kalau Baitonya kayak gitu. Tapi kalau Baitonya kayak apa ya, yang nggak ada interaksi ya gitu, itu kalau misalkan apa ya, Baito apa aja sih? Kombini sih masih kayaknya masih ini masih. Cuman kombini biasanya yang punya kombini kan udah tua-tua gitu. Inshokuten. Terlalu ini apa sih gapnya, kecuali sama sesama orang kombini yang sekarang kalau kalian tahu di Tokyo mostly yang Baito di kombini atau part time di kombini itu foreign student pasti. Iya benar ya. Gitu. Ya gitulah pokoknya. Memang agak-agak susah lah dan buat deket sama orang Jepang. Iya, seni itu ya. Ya. Terus ngomongin ya, kita ngomongin budaya juga sih sebenarnya. Oke. Kayak di Jepang udah pasti budayanya beda dengan Indo. Nah, lu sendiri pernah nggak sih kayak mengalami culture shock gitu di Jepang gitu loh? Kayak mungkin karena budayanya nggak sama, terus rupanya bagi orang Jepang itu biasa aja gitu loh. Bagi kita, oh enggak, itu enggak, atau kebalikannya kayak gitu. Pernah nggak sih? Iya. Kalau yang shock gitu, nggak ada sih ya. Cuman ya maksudnya culture shock berarti perbedaan budaya yang ada di Indo nggak ada di Jepang, atau sebaliknya yang tadi lu bilang itu ada beberapa gitu. Yang satu yang menarik itu budaya masuk ke ofuro gitu. Atau onsen, pemandian air panas di Jepang gitu. Ofuro itu kalau di Indonesia seperti ada bathtubnya ya. Kalau di kamar mandi ada bathtub gitu-gitu. Oh, yang umum, jadi semua orang bisa masuk. Itu yang onsennya. Kalau di Indonesia nggak tahu deh ini bener atau enggak, tapi yang gua tahu kita biasanya kalau misalnya mandi cuman shower aja gitu ya, atau kalau misalnya mandi pakai gayung ya udah mandi guyur terus habis itu selesai ya, maksudnya ya sabunan bla 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 terus selesai langsung keluar aja gitu kan. Tapi kalau budayanya orang Jepang, mereka biasanya akan masuk ke dalam ofuro ini, ke dalam bathtubnya mereka. Jadi mereka udah siapin air dalam bathtubnya. Abis itu setelah mereka bersihin badan, mandi pakai shower. Oh, mandi dulu sebelum. Mereka akan berendam di ofuro itu selama waktu tertentu gitu. Nah itu kalau tidak salah punya efek dalam meregangkan otot-otot selama satu hari kerja yang sudah penat lelah gitu, bisa bikin lebih rileks, lebih bisa siap tidur gitu, stres berkurang sedikit. Dan kalau seandainya sering pergi ke onsen yang tadi itu, pemandian air panas umum, dimana ya cewek-cewek berkumpul, cowok-cowok berkumpul, tempatnya terpisah terus mandi gitu bersama, itu katanya juga punya efek ke kesehatan, kecantikan tuh juga ada gitu kan. Kalau di Indonesia kan selain yang tadi itu nggak ada budaya masuk ofuro setelah showeran, di Indonesia sendiri pun nggak ada budaya pemandian air panas maksudnya bersama gitu kan. Dan maksudnya untuk buka baju abis itu bareng-bareng sekumpulan perempuan atau sekumpulan laki-laki buka baju masuk berendam bersama, itu tuh malu gitu loh. Pertama kali dulu di Indonesia datang ke Jepang, beneran ini gitu, ini saling buka baju, aduh kok malu banget ya, aduh nggak mau gitu. Nggak boleh ada pakai selai pun kan sebenarnya kalau masuk onsen. Ya basah kan gitu. Ya itu juga wow sih awalnya, wah gitu. Tapi setelah itu paham lama-lama, kalau bahasa Jepangnya kimochi ga ii gitu. Kimochi gitu. Oh iya emang enak ya perasaannya ya gitu. Terus
setelah dipikir-pikir yang mereka nggak akan saling memandang satu sama lain, dan gue pun nggak memandang mereka gitu. Jadi basically semuanya fokus sama diri sendiri, ya udah nggak usah malu gitu kan. Lama-lama bisa enjoy dan malah pengen gitu, pengen onsen gitu, atau kayak nanti pulang ke rumah mau ofuroan lah gitu. Karena orang Jepangnya sendiri gak peduli juga gitu loh, gak sih? Iya, benar-benar. Itu kan cuma kayak karena kita shock aja ya, karena beda budaya, terus kayak kita sendiri yang insecure. Padahal orang Jepangnya ya telanjang aja buka baju terus mandi, gosok-gosok, nyemplung gitu kan. Terus kita yang baru pertama kali, aduh telanjang nih, terus banyak orang gitu kan. Iya. Buka baju depan orang-orang gitu, padahal nggak ada yang ngeliatin juga. Semua lagi sibuk pada buka baju, mau mandi semua gitu ya, ngurusin bisnisnya masing-masing. Iya. Ya benar, gitu sih yang menarik. Tapi banyak sih memang orang Indonesia yang yang bukan nggak terbiasa sih, kaget lebih tepatnya dengan kalau kita masuk ofuro atau pemandian yang barengan itu. Ya semuanya telanjang gitu loh, nggak boleh kayak baju gitu kan. Kadang-kadang orang Indonesia ada juga yang nggak mau gitu. Iya benar. Karena gue pernah punya pengalaman, gue waktu di sekolah bahasa itu pernah ikut kayak English camp gitu, 2 kalian kalau nggak salah gitu. Jadi kayak kita jadi volunteer buat ya main lah bareng-bareng anak-anak Jepang yang ngobrol pakai bahasa Inggris gitu. Yang katanya belajar bahasa Inggris ceritanya. Iya, oke. Tapi ya memang yang jadi volunteer itu kebanyakan kayak foreign student gitu loh. Iya. Jadi kayak kita sama volunteer ini ngomongnya bahasa Inggris kan. Nah itu karena biasanya itu tuh kayak camp yang apa ya, jadi kayak nyewa camp satu tempat gitu yang otomatis itu kan kayak di dorm gitu loh. Dan kamar mandinya udah pasti satu gitu loh. Maksudnya satu cewek, satu cowok gitu loh. Yang secara nggak langsung kita mandi bareng semua gitu loh. Nah, memang beberapa waktu itu juga nggak kenal ya orang Indonya. Apalagi yang pakai jilbab gitu loh. Yang pakai jilbab itu udah pasti nggak mau mandi bareng gitu, mungkin entah malu atau apa segala macam. Meskipun kalau itu kita ngomong di awal ke pengurusnya, dia akan nyediain kamar mandi sendiri juga gitu loh. Iya. At least cuma buat shower doang gitu loh. Tapi yang nggak masalah ya udah gitu. Nah itu tuh kalau bule jarang yang merasa kayak gitu. Waktu itu tuh sih yang agak nggak enak, nggak nyaman itu mungkin ada orang Pakistan, mungkin karena Muslim juga kan Pakistan, Malaysia, Indonesia juga kadang-kadang karena timur karena iya mungkin ya kita cenderung reserve gitu. Iya mungkin kalau barat bukan malu, cuman wow nggak ada di negara kita gitu pemandian bersama-sama. Tapi aku mah oke aja iya, gitu ya. Buka aja gitu ya. Cuman ada beda gitu ya. Ya kayak gitu sih. Jadi bagi kalian yang nanti mau nyobain onsen jangan kaget kalau kalian harus telanjang bersama. Dan ini sih dicoba dulu gitu. Oh iya, dicoba dulu. Mungkin ada orang yang kayak takut, nggak mau nyoba lah gitu. Dicoba 1 kali, terus misalnya setelah itu fine aja. Ya pari gua enggak. Ya udah itu keputusan gitu ya. Sendiri gitu. Tapi ada juga yang setelah nyoba, enak juga gitu. Perasaannya jadi beda nih, jadi relax atau apa. Ya udah, mungkin setelah itu bisa jadi lebih relax untuk onsen gitu. Karena yang perlu kalian tahu ya, orang Jepang sendiri juga nggak bakal ngeliatin kalian telanjang gitu. Mereka punya urusan sendiri, mereka telanjang sendiri, nyemplung sendiri gitu. Gitu. Iya itu kali ya. Iya. Terus ada lagi nggak kira-kira yang kalau culture shock gitu? Dalam bergaul dengan orang Jepang, gue belum kepikiran sih. Cuman kalau perbedaannya selain yang tadi ada tidak adanya ofuro gitu sama budaya onsen, jenis penyakit sih. Ya kalau dipikir-pikir emang setiap daerah punya penyakitnya masing-masing kan. Tergantung dari
negara, misalnya negara nih, iklimnya ya. iklimnya negara tersebut, lokasinya itu ada di mana, lalu apa sih ketinggian satu daerah itu dari laut kan juga jelas-jelas jenis penyakit yang ada beda kan gitu. Kalau di Jepang ini ada beberapa penyakit yang cukup populer dan cukup sering disebut-sebut kalau kita tinggal di sini. Cuman ketika di Indonesia tuh nggak ada gitu. Nah, Nggak ada. Oh iya. kemungkinan waktu atau kayak apa ya, pengertiannya beda gitu. Nah, kemungkinan waktu pertama kayak dateng ya kita gitu, apa tuh gitu, atau kayak itu kalau di negara aku penyakitnya ringan sih gitu. Biasa-biasa aja. Iya, gitu nggak di perlu ke Indonesia. dokter sih. Tapi kalau orang Jepang heboh ya, nyampe izin nggak ke kampus ya, nyampe harus izin pulang kerja cepat untuk ke dokter gitu-gitu ada. Terus ya setelah itu sekali lagi coba pahami sih. Sebenarnya penyakit itu gimana sih? Apa nama apa ya? Definisi penyakitnya itu apa? Kenapa penyakit itu di Indonesia bisa ditangani dengan cukup minum obat aja, tapi kalau di Jepang harus nyampe ke dokter gitu. Itu tuh ada. Kayak misalnya flu gitu. Kalau di Jepang influenza gitu. Di Indonesia flu gimana man? Kalau sakit flu? Sebenarnya kalau di Indonesia itu flu bukan influenza sih sebenarnya. Atau gimana ya? Gue selama ini selalu bilang gitu loh. Oh iya? Iya. Soalnya kalau influenza yang beneran influenza itu yang kayak orang Jepang bilang itu tuh memang sakit banget. Makanya orang Jepang sampai gua itu bulan apa kemarin itu ya. Pokoknya waktu jadi di Jepang tuh ada apa ya? Ada musimnya. Ya benar-benar. Oh ini musim penyakit influenza. Kita disuntik influenza. Tapi dari yang gue baca itu memang influenza yang di Jepang itu memang sakit banget. Serius ya? Serius, bukan yang flu nggak enak badan gitu, enggak. Beneran yang demam tinggi terus flu gitu. Iya. Kayak gitu sih. Oh oke. Makanya nggak tahu yuk, karena gue selalu membedakan flu dengan influenza gitu. Meskipun sebenarnya sama ya. Gua sih gitu. Pokoknya kalau di gua flu Jepang itu serius, flu Indonesia itu ya udah gitu. Kayak apa ya? Kayak flu itu rumahnya gitu. Nah, kan macam-macam flu tuh banyak gitu. Bahkan COVID aja flu kan. Flu burung. Corona itu kan flu juga sebenarnya kalau nggak salah. Soka. Nah, influenza itu termasuk dari flu itu. Oh, jadi flu itu yang lebih besar, influenza lebih kecil. Nggak tahu. Bisa jadi gue salah gitu. Tapi yang gue pahami, yang selama ini gue pahami itu dari flu itu banyak jenis flu-flu yang lain. Salah satunya influenza. Dan influenza kan ada flu burung juga, flu babi dan flu-flu yang lainnya itu yang ya fluktuasi. Ya, yang COVID sendiri pun flu juga kan sebenarnya. Oh. Gitu. Nah, cuman yang influenza itu memang menurut gua ya tergantung imun masing-masing juga. Yang influenza itu kalau dengar dari cerita sih emang bukan flu biasa yang kayak kita kayak masuk angin di Indonesia gitu. Beneran yang apa ya? Yang beneran demam tinggi gitu sih. Oh gitu. Makanya belajar. Serius kan orang Jepang. Ya. Kayak influenza tuh kita kalau waktu di sekolah sih memang nggak disuntikin kan, tapi kayak selalu ketika udah masuk musim influenza, sekolah itu nyebarin apa sih lembaran. Kalau kita memang nanti sakit influenza suruh nulis terus kirim ke sekolah. Jadi itu memang udah apa ya? Udah bukan dipatenkan ya. Udah menjadi hal lumrah gitu loh. Kalau itu adalah penyakit yang memang kita nggak bisa ngapa-ngapain terus harus absen dan lain-lain. Oke. Ya itu sih perbedaan term flu Indo sama flu Jepang itu. Terus ada penyakit yang di sini kalau udah musim-musim sekarang nih sakura, bahasa Jepangnya kafunsho. Itu alergi sama apa ya? Pollen ya. Gitu. Itu serbuk bunga. Kayak serbuk dari bunga gitu lah. Di Indonesia
kan nggak heboh ya gitu. Mungkin di Indonesia nggak ada apa ya, beda sih, mungkin beda musim kan. Kalau di Jepang tuh gue sih belum pernah ya, maksudnya gue bukan orang yang pernah kena apa sih Kafunsho yang orang bilang Jepang itu Kafunsho. Jangan sampai, amin. Gitu. Tapi memang zaman-zaman yang ketika orang bilang Kafunsho itu ketika nih misalkan lewat apalagi dulu gue masih tinggal di Tokorozawa itu kan banyak lebih nggak metropolitan kayak di sini kan ya. Jadi kayak kanan kirinya masih banyak tumbuhan liar dan lain-lain kayak gitu. Nah kadang-kadang ketika lewat itu nyium bau sesuatu tumbuhan itu yang bikin hidung tuh gatal banget. Oh, suka-suka. Iya ya. Nah itu banyak kan orang Jepang yang aduh kafung gitu. Dulu pertama kali denger Kafunsho. Apa tuh gitu kan. Oh iya waktu pertama kali datang iya, itu. abis itu baru tahu oh ternyata Kafunsho ini alergi terhadap serbuk bunga. Biasanya terjadi banyak mulai bermunculan dan mulai parah-parahnya itu ketika musim-musim. Contohnya sekarang bunga sakura lagi mekar gini-gini. Musim apa? Semi yeah. Gitu ya, gitu-gitu. Oh gitu. Ya di Indonesia kan nggak ada. Jadi itu juga satu yang wah gitu. Dan itu parah kan sebenarnya. Ya benar. Puji Tuhan belum sih saya. Jangan. Soalnya dulu gue nggak tahu, mungkin lu juga gitu loh. Ketika mendengar kayaknya orang Jepang serius banget ngomongin kafun gitu kayak segitu apanya ya, segitu tersiksanya gitu kena kafun. Cuma alergi doang gitu dan lain-lain kayak gitu. Terus rupanya ketika orang Indonesia sendiri yang memang akhirnya tinggal lama di Jepang itu bisa kena juga, benar. Dan kata dari testimoni mereka dari cerita mereka itu beneran menyakitkan. Karena pertama yang paling mengganggu itu karena katanya kata mereka, gue nggak pernah kena soalnya apa air ya dari ingus. Oh iya ingus. Oh my God. Ingus itu nggak berhenti terus sampai saking pedihnya kayak sampai air matanya tuh juga keluar gitu. Temen pernah tahu nggak temen kena kafun kayak gitu? Ada beberapa teman-teman yang udah kena gitu. Terus ya biasanya mata mereka merah sampai harus pakai kacamata gitu. Terus apa ya? Bukan cuman hidung atau mata, nyampe nodo juga, daerah tenggorokannya bisa super apa ya, sakit ya, pernapasan atau gimana gitu. Mungkin kayak batuk sih. Kalau di Indonesia kan ada kayak penyakit flu, bukan ya sejenis flu gitu. Ya kayak ada dahak di tenggorokan. Jadi tenggorokan itu panas kayak gitu. Terus batuk aja, kerjaannya batuk gitu. Kasian lah pokoknya kalau dilihat, sedih gitu. Terus ya berdoa ya semoga saya tidak kena gitu. Dan itu cuma di Jepang kalau nggak salah. Oh gitu. Mungkin kalau nggak tahu, orang bule sendiri pun juga baru tahu ada kafun itu di Jepang. Ke Jepang. Mungkin ya. Atau cuma di negara yang 4 musim gitu. Soalnya kalau di Indonesia sih dilogikakannya kan humid kan. Kalaupun ada apa sih namanya, serbuk kayak gitu kan berterbangan. Jadi nggak bertebangan nggak sih? Karena terlalu lembab. Iya, nggak kering ya? Nggak kering. Nah kalau di Jepang kan kering, makanya dia serbuk-serbuknya jadi kering, terbang, kena hidung, cep gitu. Oke. Gitu. Mungkin ya itu. Mungkin cocok logi aja. Kayak gitu. Jadi kita podcast tentang kafun ya. Kafun. Buat kalian yang nggak tahu, kafun itu ada 3 kanji ya. Kafunsho. 3 kanji. Kalau bahasa Jepang itu ada 3 kanji. Kanji pertama itu artinya bunga. Ya, artinya bunga. Yang kedua kona, serbuk gitu. Serbuk. Terus yang ketiga itu sakit.
Ya, jenis penyakit. jenis penyakit. Jadi penyakit yang diakibatkan serbuk bunga. So, Mungkin terlihat menggelikan ya bagi kalian, tapi ya, atau kayaknya kok ya udah nggak segitu seriusnya gitu. kadang dulu gue berpikir kan dulu, ini orang Jepang segitu lemahnya ya, penyakitnya banyak banget. Tapi nggak heran juga sih, karena memang di negara 4 musim penyakitnya jauh lebih banyak nggak sih menurut gue ya, kayaknya. Bisa jadi. Makanya di Indonesia kalian cukup bersyukur ya. Cukup bersyukur karena hidup di negara 4 musim itu bertahannya lebih susah sih. Kayak gitu. Enggak, 4 musim itu bukan musim yang memanjakan manusia menurut gua. Kalau di Indonesia kan musimnya kita sangat dimanja gitu. Ya, duren. Ya. Musim Gitu. duren. Jadi kan itu culture shocknya. Ini udah menjelang penutupan. Jadi gue pengen tanya sih sebenarnya, sejauh ini udah tinggal lama di Jepang, apa sih sebenarnya hal yang paling lu nikmatin gitu loh tinggal di Jepang, yang memang mungkin ya ini cuma di Jepang doang gitu loh, nggak ada nih di Indonesia gitu. Ya meskipun gue yakin lu pasti kangen pulang, tapi apa sih hal yang paling lu nikmatin ketika lu tinggal lama di Jepang? Kalau untuk gua kehidupan yang serba teratur, rapi, aman. Ya aman itu penting. Itu satu yang sangat patut disyukuri gitu. Selama tinggal di Jepang. Teratur dari tadi pendidikan, seberapa teraturnya mereka dalam membuat sistem, keteraturan dalam transportasi umum, kereta atau bus itu teratur. Masalah mengendarai mobil atau motor cenderung lebih tahu aturan daripada orang etika di Indonesia gitu. Lalu kerapihan baik di dalam transportasi umum atau fasilitas umum rapi, dijaga. Mereka pemerintahnya menjaga, masyarakat juga menjaga, ada perasaan untuk saling menjaga bersama-sama. Sampah-sampah juga nggak berceceran, rapih gitu, enak dilihat mata. Tadi kan teratur, rapih dan aman. Pencurian lah atau penculikan lah itu kecuali orang sakit ya. Sakit quote unquote sakit itu jauh lebih minim kah di Jepang daripada Indonesia? Atau jadinya bisa kayak kita misalnya mau beli makanan nih, sebut di satu restoran, terus kita mau jaga bangku kita dulu nih, kita mau book kasarnya, kita bisa dengan sangat yakin taruh tas yang isinya mungkin ada barang-barang berharga, lalu kita ke counter untuk pesan makanan. Kita sangat, karena kita tahu nggak bakal ada yang ngambil, nggak akan ada yang ambil gitu. Atau budaya naik kereta, kalau Indonesia taruh tas di depan kan. Oh iya. Karena pencuri lah, maling HP, maling dompet apa gitu. Di Jepang nggak ada gitu, atau ada 1% kah, di bawah 1% kah. Jadi ada sih mannernya kayak supaya tidak mengganggu orang lain. Kalau memang bawa tas taruh di depan. Itu kalau lagi rush hour. Tapi mereka kalau tasnya di belakang itu jadi tempatnya jadi lebih penuh. Iya benar-benar. Dan kita nggak bisa mengatur pergerakan tas kalau di belakang, kalau di depan bisa kan. Nah tapi sekali lagi tujuan mereka naruh ke depan bukan karena alasan keamanan. Bukan karena takut dicopet. Iya, mereka memikirkan kenyamanan penumpang yang lain. Karena mereka juga mau merasa nyaman, jadi mereka nggak mau buat penumpang lain merasa nggak nyaman gitu kan. Nah kalau di Jepang amannya itu ada gitu. Kalau di Indonesia naruh tas di depan, ya bukan karena gue peduli sama kenyamanan lu, tapi ini masalah barang berharga gue yang harus dijaga gitu kan. Kenyamanannya itu, keamanannya maksudnya, itu sangat bisa dinikmati dan sangat patut untuk disyukuri kehidupan itu. Apalagi
apalagi kalau gua Kalau sih, you apa? lu sendiri pernah sih nggak sih sadar bahwa ketika apa ya, mungkin kita udah terbiasa dengan kehidupan Jepang gitu loh, yang sebenarnya di Indonesia tuh masih susah. Apa coba? Air, Listrik. Mati listrik, mati ya, lampu tuh. Mati listrik, listrik nih. gas, itu penting tuh sebenarnya. Listrik, Ah, air, gas, Basic. basic kan. Hmm. Kita mau mandi air panas pun pakainya gas, dan gasnya itu bukan gas yang apa sih kayak LPG yang digotong gede gitu, karena semua udah terintegrasi gitu loh. Yap. Di dalam satu apartemen udah pasti ada saluran gas, jadi kita ya tinggal bayar gas doang gitu. Terus kayak air, secara di Indonesia kadang-kadang air masih susah, kalaupun keluar warnanya kuning, keruh. Di Indonesia, di Jepang kita mandi dengan air yang bisa diminum. Ya. Seperti minyak ya, Iya kan? ada minyak yang bisa diminum ya. Kita mandi dengan air yang sebenarnya itu bisa kita minum. Yap, aman untuk kayak diminum. gitu. Ya benar. Hal-hal kayak gitu sih mungkin karena memang sistem di Jepangnya udah sangat rapi gitu kan. Ya. Nah itu tuh kadang-kadang gue kayak, oh iya ya, di Indonesia air masih susah gitu, kayak gitu-gitu sih. Masih ada gejala mati lampu. Iya, gejala mati lampu. Aduh, iya benar sih. Kayak gitu. Terus internet hampir nggak pernah mati. Hampir ya, mungkin pernah tapi nggak kayak apa gitu. Internet di Indo kan masih naik turun dan lain-lain. Itu di Jepang masalah infrastruktur sih udah sangat nyaman banget sih, dinikmati gitu. Oh iya ya, jadi inget mengucap syukur. Iya kayak bide juga ketika pulang ke Indonesia kan kayak ya bide gitu. Iya bide gitu. Bide itu yang kalau kalian datang ke Jepang, di toilet Jepang tuh suka ada semprotan dan lain-lain, itu namanya bide. Iya benar. Kalau di Indonesia ada semprotan yang di yang pakai tangan kita harus gitu. Cuman iya. kan itu apa ya, arahnya harus bisa aja nanti kena baju atau celana. Oh iya. Iya benar. Kayak gitu. Iya itu juga air panas juga ya. Air panas. Tinggal pencet aja udah langsung nyala, bisa dinyala. Karena kalau di Indo kan mungkin ya orang yang pakai air panas itu banyak yang pakai listrik. Meskipun ada yang gas kompor juga kan, tapi biasanya pakai listrik itu ya udah paling cuma berapa saat airnya udah bukan hangat lagi, anyep. Dingin enggak, hangat enggak. Kalau di Jepang selama kalian tahan bayar gasnya, nyalain aja air panas nggak bakal mati, ngerti nggak sih? Iya. Ya, kayak gitu. Anyep. Kayak gitu. Gitu teman-teman. Terus lu sendiri nanti gimana sih? Kan ini udah tahun ketiga, terus nggak shukatsu juga kan? Nggak, maksudnya nggak cari nggak cari kerja juga? Iya. Atau nyari kerjaan atau gimana? Setelah lulus nanti? Kalau ditanya sekarang, jawaban gua itu gua masih pengen lanjut S2. Oke. Ya. Di Jepang atau? Untuk sekarang Jepang kali ya. Sebenarnya pengen gitu lanjut ke Amerika misalnya atau UK yang apa ya, pendidikan di bidang bisnis itu juga sudah maju. Jepang sudah maju, cuma menurut gua Jepang sebagai satu negara di Asia punya caranya sendiri dalam mengelola satu bisnis dibanding negara barat gitu, Amerika atau Eropa. Nah, karena dari college terus sekarang S1 udah belajar di Jepang, kira-kira tahu gimana cara mereka mengelola bisnis. Gue pengen tahu gimana cara kalau di Amerika itu mengelola bisnis gimana gitu. Dulu sempat punya keinginan kayak gitu, tapi karena corona sekarang dan kemungkinan kan gue lulus tahun depan nih, kemungkinan corona nggak segera selesai gitu, nggak 1 bulan depan udah kelar gitu, nggak bisa dibilang mungkin, gitu. Sedangkan kalau memang mau lanjut S2, kita bukan apply waktu lulus S1, udah mulai dari sekarang, sama seperti cari kerja kan, mulai dari sekarang mau. Beda ya, anak-anak pada shukatsu apa tuh, job hunting, lu nyari ini. Iya bener, nyari lab sensei di kampus yang gua
7 Yang gitu. mau ya apa cari sensei buat research. So Ya buat kalau S2 riset. kan kayak gitu. Ya gitu Bukan kan. nyari kuliah tapi nyari senseinya. Ya benar, senseinya dulu guys. Kalian mau belajar apa dan dapat approval dari senseinya dulu. Nah, karena itu udah harus dicari dari sekarang, sedangkan corona nggak ada jaminan udah selesai bulan depan atau 2 bulan lagi gitu. Jadi ya kemungkinan kuliah ke luar Jepang itu nggak visible sih. Ya kasarnya gitu. Jadi kalau misalnya mau lanjut S2 paling masuk akal itu di Jepang atau ya ke Indonesia. Dan ini apa tetap beasiswa. Nah, kan ceritanya sekarang gue beasiswa dari Monbu Kagakusho kan. Udah nggak bisa lagi diperpanjang nih. Dia cuma bisa perpanjang 1 kali dan itu sudah gue lakukan dari college kemarin ke university. Oh, kecuali dapat beasiswanya S1 terus bisa diperpanjang ke S2. Bener. S2 ke S3 gitu. Tapi yang beasiswa swasta gitu nggak bisa juga. Nah, jadinya kemungkinan gue akan coba cari beasiswa dari perusahaan lain atau organisasi lain yang menawarkan beasiswa. Atau misalnya bisa pakai apa ya? Kalau bahasa Jepangnya tuh gakuhimenjo seido. Jadi gakuhimenjo. Jadi satu seido, satu bantuan yang mereka tawarkan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pemotongan gakuhi, uang SPP. Bisa dari keringanan benar-benar. Keringanan biaya kuliah teman-teman. Oke, maaf ya. Dari kayak bisa 50% menjo atau 75 sampai 100% tuh mungkin gitu. Ya jadi mungkin Kumi Awase gabungan dari gakuhi menjo, keringanan biaya kuliah sama. Jadi dapat keringanan terus yang sisanya dibayarin dari swasta juga. Misalnya untuk biaya hidup gitu-gitu atau sambil ambil cari pekerjaan paruh waktu misalnya ada gitu. Ya kita coba-coba segala kemungkinan yang ada ya, berusaha. Oke, berarti kita lihat nanti. Ini satu strategi biar saya diundang Age. Nextnya mungkin tips buat kalian lanjut S2 tanpa beasiswa dari pemerintah Jepang gitu ya. Monbu Kagakusho. Gue udah bisa spelling nih. Spelling apa udah bisa bacanya sekarang. Oke, terus nih buat penutup, kira-kira ada saran gak sih atau ya apalah wejangan gitu kalau orang Jawa bilang buat orang-orang Indonesia yang memang lagi studi sekarang di Jepang atau yang kemungkinan nanti tertarik nih pengen studi ke Jepang. Oke. Kalau gue balik boleh nggak untuk yang mau studi dulu ke Jepang? Ya, boleh. Terus yang kedua untuk yang sedang studi di Jepang. Boleh, silakan. Boleh ya. Biar nggak tahu sih. Ya udah gitu. Untuk yang mau studi ke Jepang, satu saran dari gue, perbanyaklah mencari informasi. Jangan males. Jangan mau instan atau enak gitu. Kan sekarang apalagi internet udah bisa diakses sama hampir seluruh umat di Indonesia ya. Umat manusia ya. Kalau bukan di pulau terpencil atau yang susah akses internet, kemungkinan besar gampang lah dapat internet ya. Terus anak muda zaman sekarang kan juga sudah pintar-pintar ya menggunakan internet, menggunakan Google ya. Kalau memang itu kalian punya akses, bisa pakai smartphone dan bisa akses Google, carilah informasi di Google, di YouTube, di podcastnya Aiman Husaini tentang apa sih studi di Jepang itu dari A sampai Z. Carilah semuanya. Ketika kalian kekurangan informasi, kalian itu mungkin jadi apa ya, gampang bingung gitu, atau jadi ada perasaan fuang, apa ya, galau. Fuang, galau kan? Kayak tidak aman, tidak apa ya, ayo lo fuang apa? Iya gitu kan teman-teman. Perbanyak informasi, cari, jangan males. Bisa juga nanya ke aku. Banyak-banyaklah cari informasi gitu. Malu bertanya, sesat di Jepang. Gitu. Itu untuk yang mau studi ke Jepang, satu aja lah, jangan banyak-banyak ya. Nah, untuk teman-teman yang sudah berhasil pergi ke Jepang dan sekarang sedang studi,
Kalau saran dari aku, saran dari gua, cobalah perluas networking kalian gitu. Menurut gua ada banyak cara untuk bisa melaksanakan ini. Misalnya ikutlah Baito gitu. Part time job. Cari pekerjaan paruh waktu, kenal sama orang Jepang dengan background yang berbeda, lalu bisa belajar sesuatu dari mereka. Misalnya lewat Baito. Atau misalnya di kampus kalian itu ada ekstrakurikuler, ada bukatsu, coba carilah ekskul yang menarik minat kalian, UKM. Lalu ikut di sana, perluas networking, kenal orang. Atau misalnya kalian tertarik untuk jadi volunteer di satu kegiatan gitu, mau kerja bakti apa atau ngajarin bahasa Inggris kayak tadi Aiman ya, English Camp itu, join di situ gitu. Atau misalnya kalian lebih suka yang berbau Indonesia, maka ikutlah acara-acara keindonesiaan. Misalnya acara yang diadain sama PPI. Oh iya, PPI ya. Atau misalnya acara yang diadain dari KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Iya. Kadang-kadang di KBRI juga suka buka part-time gitu nggak sih kan? Ya, ada. Ya kayak gitu. Banyaklah caranya. Kalian bisa kemungkinan tak terbatas gitu. Menurut gua perluaslah hubungan pertemanan kalian dengan sebaik mungkin orang gitu. Pasti nggak akan rugi gitu. Walaupun mungkin nggak sekarang bisa dapat benefitnya gitu, karena ya lumayan juga buat pengalaman. Masa kalian kadang-kadang sayang juga gitu kan, udah jauh-jauh tinggal kupu-kupu di ya. Jepang. Kupu-kupu. Kayak gitu. Aduh. Gitulah teman-teman. Oke, mungkin karena udah sangat panjang ini pembicaraannya. Aduh, udah nggak terasa. Jadi sekian dulu buat tadi kan, pertanyaan tadi itu adalah sebagai penutupan. Jadi kayak gitu ceritanya si Gines yang masih mahasiswa di Jepang. Kayak gitu, pokoknya ceritanya kayak gitu, gimana kuliahnya, terus tambah ada corona dan lain-lain. Kayak gitu. Terus mungkin bagi teman-teman yang penasaran tadi kan, kalau kalian mungkin pernah dengar nih di episode sebelumnya yang ada Gines itu adalah salah satu mahasiswa dari beasiswa Mombu Kagakusho. Jadi beasiswa dari pemerintah Jepang. Nah, buat kalian yang memang tertarik mau cari informasi Mombu Kagakusho, bisa langsung aja di podcast Aiman. Iya, episode berapa ya? Gue juga lupa. Ada pokoknya di season 1, cari yang ada gambar Guinness-nya gitu. Di situ ada Guinness cerita banyak pokoknya dari pertama, dari nyari ya. Nyari beasiswa itu gimana, prosesnya gimana, seleksinya gimana sampai datang ke Jepangnya. Pokoknya lengkap di sana. Oke. Seperti biasa buat teman-teman yang belum follow Night in Tokyo, follow Instagram Night in Tokyo, bisa di-follow di night.in.tokyo, bisa langsung dicari, atau bisa juga kunjungin langsung website Night in Tokyo di www.nightintokyo.com. Jadi di sana kalian bisa langsung dengerin podcastnya gratis, atau baca blog-blog yang gue tulis, meskipun akhir-akhir ini gue jarang nulis. Silahkan silahkan kunjungin juga website, dicek-cek juga di www.night.intokyo.com. Jadi sekian dulu buat episode kali ini. Terima kasih buat Gines untuk kesediaannya jauh-jauh datang ke tempat Night in Tokyo. Terima kasih, sama-sama. Semoga bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Siap. Oke, sekian dulu teman-teman buat episode kali ini. Sampai jumpa di 2 minggu lagi. Selamat beristirahat, selamat malam, dan selamat menjalani aktivitasnya kembali di besok hari Senin. Sekian dulu dari gua. Sampai jumpa lagi. Bye bye. Bye bye.